Halo, kali ini kita akan berbicara masalah install operating system pada komputer atau laptop panjenengan. Nah, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah install microtorrent terlebih dahulu. Silakan Anda googling, kemudian ketik microtorrent semacam ini, maka akan muncul ini www.microtorrent.com. Nah, silakan pilih yang ini. Kemudian akan muncul get microtorrent. Nah, klik saja. Nah, di sini silakan Anda pilih mau yang berbayar atau yang free ya. Kalau saya pilih yang free ini, get microtorrent for Windows. Nah, kemudian Anda googling lagi Pirate Bay. Nah, di sini silahkan cari the Pirate Bay stripproxylist.org. Itu diklik. Nah, kemudian akan muncul semacam ini. Silahkan pakai server yang mana, mau UK, Norway, nah silahkan, mau US, nah pilih saja. Gitu, oke. Kemudian setelah diklik, nah nanti muncul semacam ini. Nah, ini nanti silahkan di pirate search-nya ini silahkan di diklik Rufus create bootable USB flash drive gitu ya, atau tulis saja Rufus gitu, nanti akan muncul semacam ini. Nah, kemudian diklik untuk mendownloadnya ya. Nah, setelah diklik munculnya semacam ini ya, Rufus create bootable USB flash drive easy. Nah, diklik get this torrent, maka akan otomatis terdownload gitu, oke. Setelah itu, nah setelah Anda download Rufus ya, kemudian Anda unduh operating systemnya gitu, oke. Nah, di sini silahkan klik Windows 7. Ini adalah tampilan home dari Pirate Bay ya. Kemudian silahkan klik Windows, ini all atau application. Nah, kalau cuma application saja, application, kemudian pirate search. Nah, setelah itu di sini ada Windows 7 SPI. Silakan Anda mau pilih yang mana, mau Windows 10 atau Windows 7. Nah, ini saya contohkan aja. Gitu, oke. Kemudian cari ini yang paling banyak seatnya ya. Sini kan ada seatnya paling banyak, misal yang 5.000, 10.000. Nah, ini biasanya softwarenya lebih tulen, maksud saya lebih bagus gitu, kemungkinan errornya kecil atau kemungkinan korupnya juga kecil. Nah, yang berikutnya, nah setelah ini tadi diklik muncul seperti ini, get this torrent, otomatis pasti akan terdownload. Lanjut ke setting flash disk bootable. Tadi kita pakai Rufus ya, download Rufus di microtorrent. Nah, sekarang yang pertama kita colokkan flash disknya, kemudian format flash disk Anda. Nah, ini untuk Windows 7 minimal 4 GB, Windows 8 ya 8 GB gitu, ya. Silakan klik kanan, kemudian format ya flash disk Anda, ya. Nah, kemudian start. Setelah start di sini, nah sudah selesai kan. Nah, di sini ada Anda buka Rufus ya. Ini kan tadi sudah selesai di remove, selesai. Kemudian buka Rufus yang sudah terdownload tadi. Nah, dibuka munculnya semacam ini ya, Rufusnya itu. Nah, di sini silahkan diklik panahnya kecil, samakan dengan ini UDF volume apa, kalau punya saya G gitu. Kemudian MBR partition scheme for BIOS. Kemudian di sini NTFS. Nah, di sini kemudian setelah itu diklik ini ISO image. Nah, tapi dikliknya di sini. Kita cari file ISO yang merupakan operating system yang tadi sudah kita download ya. Klik, kemudian muncul semacam ini. Nah, silakan pilih itu 7, 10, 8. Nah, semua pilih yang 8 gitu. Kemudian klik open di sini. Setelah itu, setelah di open, di start. Klik start. Setelah klik start, nah di sini akan ada Rufus warning. Jadi warning all data on the device will be destroyed gitu ya. Oke aja, maksudnya semua data yang ada di flash disk itu akan dihancurkan atau dihapus ya. Karena ini kan kita mau membuat flash disk kita untuk menginstal operating system gitu, oke. Klik OK aja karena tadi sudah diformat no. Klik OK, kemudian ini berjalan sampai copy ISO file sampai ready. Nah, setelah ready dicek ini flash disknya tadi kan di volume G, dicek ya, munculnya semacam ini.
Kalau semacam ini udah bener ya, udah ready to use gitu, ready to use. Kemudian sekarang proses penginstalan. Nah, cara install yang pertama itu restart laptop Anda, kemudian tekan Del atau F1, F2, Fn+F2 tergantung brand BIOS-nya. Nah, ini dicontohkan kan, Unix BIOS ini pakai Del aja bisa ya. Kemudian setelah masuk BIOS, kemudian klik boot di sini. Setelah klik boot, nah munculnya semacam ini. Ini hard drive-nya itu ada di urutan pertama. Jadi kalau dia restart, yang dia cari operating sistemnya itu di hard drive. Karena kita mau nginstal pakai flash disk, nah maka ini diklik, dipencet plus atau minus sampai removable device-nya naik, gitu oke. Nah semacam ini, naik semacam ini. Kemudian tekan F10. F10 itu nih di sini kanan bawah ini save and exit. Itu oke, yes. Tekan enter, restart. Nah, restart dengan sendirinya munculnya semacam ini. Nah, ini Windows 8 gitu. Next saja, kemudian install now. Nah, setelah itu ini ada permintaan product key. Nah, di sini next saja, kemudian muncul semacam ini, accept, next. Itu jadi ini masih versi trial karena kita tidak punya key produknya. Kemudian custom ya. Kalau semua Anda mau upgrade ya ini berarti tinggal upgrade. Nah, tapi kita kan install benar-benar install dari nol. Yang operating system yang lama kita simulasikan itu kita hapus gitu ya. Nah, munculnya semacam ini. Nah, munculnya semacam ini yang sistem ini kan untuk sistem booting Windows. Kemudian ini yang primary partition yang C ini sistem lamanya jenengan. Kemudian di sini ada primary itu yang data. Ini kalau punya saya kan ada beberapa laptop yang ini tidak hanya datanya tidak hanya D saja tapi sampai E semua gitu. Ini skenario punya saya yang C, ya ini D. Yang ini untuk booting tadi gitu ya. Nah, setelah itu ini klik aja, klik di sini kan yang mau kita install kan yang C ini toh. Klik saja kemudian next di sini. Nah, setelah next muncul semacam ini. Ini sampai centang-centang semua. Ini yang ini kuningnya ini sampai penuh selesai. Nah, tapi memang selesainya agak lama ini. 30 menitan mungkin ya. Kemudian di sini PC name silahkan beri nama kemudian next ya. Setelah ini setelah ini selesai ya installnya. Nah, tapi kadang-kadang installnya itu baru sampai tengah sini error, diulangi lagi. Biasanya kayak gitu. Kalau pengalaman saya install error ulangi. Bahkan saya pernah sampai 4 kali mengulangi baru jadi gitu. Tapi itu dulu waktu waktu saya pakai komputer yang lama, yang komputernya pakai hard disk itu loh. Kalau sekarang yang SSD kan lebih bagus, lebih cepat, nah, jadi lebih presisi, kesalahan datanya sudah minim, itu kesalahan pengalamannya maksud saya. Nah, jadi lebih cepat dan kemungkinan error itu kecil. Nah, setelah itu di next, setelah diberi nama, nah muncul semacam ini. Silakan langsung customize ya. Klik customize ini. Accountnya diberi nama apa atau di password apa terserah dengan kemudian di klik finish. Nah, maka you can get new apps from the store. Di sini sudah terinstall operating sistemnya, tetapi ini masih versi yang trial. Nah, sekarang aktivasi Windowsnya. Jadi biar versinya versi resmi genuine gitu ya, tidak trial. Nah, silakan download Windows 8.1 Permanent Activation. Ya, kalau Windows 10 ya silakan Anda googling aktivator Windows 10 gitu. Nanti kan pasti ada beberapa aktivator. Nah, kemudian diekstrak filenya. Setelah di-download muncul dua ini. Ada yang 64 bit, ada yang 86 bit. Nah, kemudian pilih salah satu sesuai dengan spesifikasi PC Anda. Gitu ya, 64 atau 86. Nah, kemudian di sini silahkan diklik panah kecil ini ya, disesuaikan. Kalau Windows 8 ya 8, 77, 10, 10. Kemudian di sini ada install activation. Nah, klik OK gitu, oke.
Nah, setelah itu, setelah selesai proses aktivasi, Anda diminta untuk sign out atau restart. Nah, klik out, klik sign out, maka laptop Anda akan restart dengan sendirinya. Kemudian cek di My PC, klik kanan properties. Jika sudah ada label Genui atau aktif gitu ya, maka proses aktivasi sudah berjalan dengan baik, laptop siap pakai ya. Ngeceknya itu ya di My PC ya. Coba saya praktekkan. Nah, di sini kan ada this PC kalau punya saya ya. Klik kanan properties. Nah, ini. Ya. Ini ada tulisannya aktif biasanya. Ya, ini Windows is activated. Ya, sudah diaktifkan. Nah, kalau sudah ada tulisannya semacam ini ya sudah, berarti dianggap sudah resmi gitu, membajaknya selesai. Itu nggih. Nah, itu adalah salah satu cara ya. Sebenarnya caranya ada beberapa juga, tapi ini salah satunya yang saya ajarkan ke jenengan bagaimana cara untuk menginstal ulang sendiri. Itu jadi jangan sampai anak elektro kok nginstal ulang dikasihkan ke tempat servis. Waduh, ya nggak apa-apa, tapi ngisi di sini gitu ya. Oke, cukup sekian untuk bagaimana cara menginstal operating system kali ini, dan semoga bermanfaat.